Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Debi di channel Pak Debi Official. Nah, hari ini Bapak akan melanjutkan lagi di pertemuan kita yang keempat tentang deterministik finity automata atau disebut dengan DFA. Nah, di sini bisa kita lihat ada namanya model FSA, model matematika dari sebuah sistem dengan input dan output yang terdiri dari sejumlah berhingga state dan fungsi-fungsi transisi. Transisi di sini adalah perpindahan. Jadi ingat kata kuncinya transisi, perpindahan. Yang menyajikan perubahan state didefinisikan juga sebagai pasangan 5 tupel. Jadi ada 5 tupel di situ, ada key, ada sigma, ada D, S, dan F. Mekanisme kerja dapat diaplikasikan pada lift, text editor, analisa leksikal, pada proses compiler, dan parity. Nah, keterangan key itu merupakan himpunan hingga step, sementara sigma itu merupakan himpunan hingga simbol input. Dan D, fungsi transisi, menggambarkan transisi state FSA akibat pembacaan input. S itu merupakan state awal. Oke. Definisinya sebagai berikut. FSA adalah mesin yang dapat mengenali kelas bahasa reguler dan memiliki sifat-sifat kita. 1. Masukkan input tab berisi rangkaian simbol string yang berasal dari himpunan simbol alfabet. 2. Setiap kali setelah membaca satu karakter, posisi red hat akan berada pada simbol berikutnya. Pita di sini sama dengan pita kaset zaman dahulu. Setiap kaset radio ya atau tape ya. Kemudian setiap saat FSA berada pada status tertentu. Nah, yang keempat, banyaknya status yang berlaku bagi FSA adalah berhingga. Nah, jenis FSA atau finite state automata itu merupakan deterministic finite automata atau disebut dengan DFA. Jadi ada jenis FSA itu adalah DFA. Jadi sejarahnya dulu FSA dulu, baru ada jenisnya DFA. Transisi state FSA akibat pembacaan sebuah simbol bersifat tertentu. Non-deterministic finite automata atau disebut NFA. Transisi state FSA akan pembacaan sebuah simbol bersifat tak tentu. Nah, ini ada contoh. Bisa kita lihat deterministic finite automata atau disebut dengan NFA. Contohnya sebagai berikut. Ingat ketentuannya, harus ada key, harus ada S, harus ada F, harus ada sigma, dan seterusnya. Nah, yang paling penting sekali Bapak sampaikan kepada pendengar semua, mahasiswa ataupun umum, kita harus memahami konsep yang namanya tabel transisi. Ini merupakan tabel transisi dan ini merupakan diagram transisi. Sebagai contoh, kita mempunyai key 0, key 1, dan key 2. Kita mempunyai key 0, key 1, dan key 2. Kemudian sigmanya adalah A dan B. S itu diawali dengan key 0. Berarti dimulai dari key 0. F itu adalah key 0, key 1. Nah, kita bisa lihat seperti ini. Key 0 menuju A adalah key 0. Key 0 menuju A adalah key 0. Key 0 menuju B adalah key 1. Key 0 menuju B adalah key 1. Ya. Key 1 menuju A adalah key 0. Key 1 menuju A adalah key 0. Ya. Kemudian key 1 menuju B adalah key 2. Key 1 menuju B adalah key 2. Key 1 menuju B adalah key 2. Key 2 menuju A adalah key 2. Sementara key 2 menuju B adalah key 2. Oke, kalau kita praktekkan seperti ini contoh lainnya.
kita mempunyai tadi yang namanya diagram transisi. Kalau Pak Debi punya soal nih kayak ini, transisi ya. Pak Debi akan memulai dari Q0, kemudian ada namanya Q1, kemudian ada namanya Q2 ya. Pak Debi punya soal ya. Q0 menuju ke A adalah Q1. Maka langkah pertama, kalau misalnya gambar yang Pak Debi sajikan, maka jawabannya adalah tabel transisi. Nah, kamu buat dulu pertama kali tabel transisinya. Ingat, tadi harus ada apa? Ada Q0, Q1, Q2. Ada A dan ada B. Ada C, Pak? Nggak ada. Nggak ada C. Yang ada cuma A dan B. Nah, kemudian apa lagi? Nah, ini contohnya ya, contoh. Q1 menuju ke Q0. Nah, kita selesaikan pertama dulu. Q0 menuju ke A adalah Q1. Q1 menuju ke A adalah Q0. Q1 menuju A adalah Q0. Nah, apa lagi selanjutnya? Q1 menuju ke B adalah Q2. Q1 menuju ke B adalah Q2. Nah, apa lagi selanjutnya? Q2 menuju ke A adalah apa tadi? Q2 menuju A, Q2 menuju ke B, dia ulang lagi adalah Q2 ya. Kemudian apa lagi setelah itu? Q0 menuju ke A, Q0 menuju ke A adalah, Q0 menuju ke A adalah, ini berarti B tadi ya, salah Pak Dibinya soalnya B. Q0 menuju ke A adalah Q0. Q0 menuju ke B adalah Q1. Nah, seperti itu. Gampang kan? Nah, lanjut ke soal berikutnya. Nah, Pak Debi punya soal nih. Tadi kan dalam bentuk gambar. Sekarang Pak Debi punya soal Q1, Q2, Q3, Q4. Pak Debi punya nih A, B. Silakan buatkan nanti diagram transisi. Jadi ini Pak Dewi punya tabel transisi ya. Q1A adalah Q2, Q1B adalah Q3, Q2A adalah Q1, Q2B adalah Q2, Q3A adalah Q3, Q3B adalah Q4, Q4A adalah Q3, Q4A adalah Q1. Kayak apa modelnya tuh? Silakan buat latihannya. Nah, coba Pak Devi contohkan ya. Kita harus buat pertama kali adalah model. Ada Q. Modelnya boleh Pak ke atas boleh. Nah, ada masalah Q1. Ada namanya Q2. Ada namanya nanti Q3. Ada namanya nanti, boleh di bawah ini Pak, boleh Q4. Tidak ada masalah kan, nggak fleksibel.
Nah, cuma harus mengikuti aturan. Tidak boleh mengikuti aturan. Nah, maka harus mengikuti aturan. Q1 menuju ke A. Q1 berarti mulainya dari Q1. Q1 menuju ke A adalah Q2. Q1 menuju ke A adalah Q2. Nah, berarti udah selesai satu. Q1 menuju ke B adalah Q3. Berarti Q1 menuju ke B adalah Q3. Kemudian Q2 menuju ke A. Q2 menuju ke A adalah Q1. Berarti Q2 menuju ke A. Ini ya, Q2 menuju ke A sama dengan Q1. Q2 menuju ke B. Q2 menuju ke B sama dengan Q2. Balik lagi dia. Q2 menuju ke B. Q3 menuju ke A adalah Q3. Q3 menuju ke A adalah Q3. Q3 menuju ke B adalah Q4. Q3 menuju ke B adalah Q4. Q4 menuju ke A adalah Q3. Q4 menuju ke A adalah Q3. Berarti seperti ini. Berarti kita rubah gambarnya. Kita di B ya. Lanjut lagi, Q4 menuju ke A, Q3. Q4 menuju ke A adalah Q3. Kemudian Q4 menuju ke B adalah Q1. Q4 menuju ke B, bukan ke ini. Q4 menuju ke B. Nah, berarti di sini dia. Sub adalah Q1. Kira-kira gambarnya seperti itu. Oke, sudah mulai memahami? Sekarang kita langsung lagi masuk ke tahapan berikutnya. Telusurilah apakah kalimat-kalimat berikut diterima oleh DVA di atas. Kalau misalnya seperti ini, A B A B A A A A B A B A A B A B A B. Nah, jawabannya adalah seperti ini. Nah, ini FSA sederhana. Nah, ini ada soal, ya, ada soal seperti ini. Nah, untuk mahasiswa Bapak boleh dikerjakan nanti di rumah. Nah, jadi ada namanya Q0 menuju ke A adalah Q1. Q1 menuju ke D adalah Q2. Q2 menuju ke A adalah Q3. Q2 menuju ke U adalah Q4. Q2 menuju ke D lagi adalah Q5. Nah, maka kalau soalnya seperti ini dalam bentuk diagram transisi, maka tugas mahasiswa adalah membuatkan ke dalam tabel. Oke? Ke dalam tabel. Nah, ini juga yang tergolong ini genap, ini ganjil. Nah, genap ganjil. 0, 1. Banyak lagi contohnya. Nah, ini juga. Nah, ini contoh 1. Kita punya tabel transisi. Nah, gambarkan ke dalam bentuk diagram transisi. Nah, apa kita punya tadi? Q0, Q1 dan Q2. Q0 ya, Q1 dan Q2. Nah, Q0 menuju A adalah Q0. Q0 menuju A adalah Q0. Berarti mulainya dari Q0. Kemudian Q0 menuju B adalah Q1. Berarti Q0 menuju B adalah Q1. Contoh ya. Kemudian Q1 menuju ke A adalah Q0.
berarti Q1 menuju ke A adalah Q0, Q1 menuju ke B adalah Q2, Q1 menuju ke B Q2, Q2 menuju A adalah Q2, dan Q2 menuju B adalah Q2. Nah, dapat ya kan gambarnya. Jadi kita udah tahu tuh Q itu apa aja. Ada Q0, ada Q1, Q2. Nah, yang jadi sigmanya siapa? A, B. Yang jadi state awalnya siapa? State awalnya Q0. State awal itu S simbolnya. State awal. State awal itu artinya mengawali. Tapi kita mengawali itu dimulai dari 0. Apa yang kita awali? Awali proses diagram transisi tadi atau tabel transisi. F sama dengan Q0, Q1. Nah, itu dia. Nah, pernyataannya diterima atau ditolak? Kita lihat lagi yang ini, contohnya satu. Ya, ada start, tadi dimulai dari Q0, Q0 menuju 1 adalah Q0, Q0 menuju 0 adalah Q2, Q2 menuju 0, Q2, Q2 menuju 1, Q1, Q1 menuju 0, Q1, Q1 menuju 1, Q1. Nah, ini dia model. Ada start state diberi tanda dengan sebuah arah panah, dan final state diberi tanda sebuah tanda bintang. Nah, ini bisa kita lihat juga ada DFA berikut menerima bahasa berikut. Ketika start dimulai Q0, Q0 menuju 1 Q1, Q1 menuju 1 adalah Q0, Q0 menuju 0 adalah Q2, Q2 menuju 0 adalah Q0, Q2 menuju 1 adalah Q3, Q3 menuju 1 adalah Q2, Q1 menuju 0, Q3, Q3 menuju 0 adalah Q1. Nah, ini pemrosesan input 110101. Kemudian ekuivalensi antar deterministic finite automata. Ada dua DFA M1 dan M2 dinyatakan dengan ekuivalen apabila L M1 sama dengan L M2. Nah, itu ya. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti boleh di kolom komentar Pak Debi, atau ya WhatsApp boleh juga, atau di blog boleh juga memberikan komentar. Oke, hari ini Pak Debi tutup di pertemuan keempat. Bapak sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.